Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, suatu ketika ada seorang kakek yang duduk termenung, kelihatannya kecewa. Ya mungkin tebakan dari orang lain dia kecewa. Usut punya usut karena malam sebelumnya pepaya yang ada di halaman rumahnya ada yang mencuri, padahal tanaman pepaya itu dialah yang merintis mulai dari biji, kemudian ditanam, mulai tumbuh, disiram, dipupuk, diobati dan seterusnya, jadilah pohon pepaya. Begitu berbuah dan membesar dan menua, ada orang yang ingin kepada buah pepaya itu malam harinya mengambilnya. Wajar kan kalau kakek tadi kemudian merasa kecewa? Iya, wajar. Tetapi setelah ditegur oleh istrinya, seorang nenek, dengan mengatakan, sudahlah ikhlaskan saja, wong hanya kates saja lah, kok sampai dipikir mendalam, kata istrinya kakek tadi. Apa jawabannya? Ini yang mengejutkan si nenek yang menegurnya itu. Saya bukan tidak ikhlas karena pepaya ada yang mengambil. Cuma saya kecewa kepada diri saya sendiri, mengapa di dekat pohon pepaya itu tidak saya beri anak tangga. Sehingga anak yang mengambil atau pemuda yang mengambil pepaya itu tidak kesulitan mengambilnya, tidak harus susah payah. Dengan pohon pepaya yang licin itu kan lebih enak kalau saya kasih anak tangga sehingga dia tinggal naik saja, ngambil pepaya, kemudian bawa pulang, dan saya tidak membebani mereka. Saudara-saudara sekalian, kisah ini memang agak unik dan langka. Ada orang yang merasa dirinya bersalah karena tidak menyediakan anak tangga sehingga pencurinya bersusah payah memanjat pohon pepaya itu. Apa yang terjadi? Selang beberapa hari kemudian datanglah anak yang mencuri pepaya itu membawa sejumlah pepaya, mengatakan kepada sang kakek, "Kek, saya mohon maaf ya, pepaya kakek saya yang ngambil dan sekarang saya merasa bersalah, saya ganti dengan sejumlah pepaya ini." Kata kakeknya, "Loh, sudah ambil saja, nggak apa-apa, saya sudah ikhlaskan itu." "Tidak, saya tidak bisa merasakan kedamaian, ketenangan dalam batin saya karena sudah mencuri miliknya kakek dan ini saya ganti." Kemudian pamit pulang dan kemudian terjadilah perenungan-perenungan mendalam dari sang kakek. Itulah cara Allah mengganti sebuah keikhlasan dengan ganti yang jauh lebih banyak. Satu pepaya dicuri orang diganti karena ikhlas dengan sejumlah pepaya. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada semangat berbagi kepada orang lain. Dan kita dalam hidup ini hendaknya memiliki semangat ingin membantu, ingin berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, semangat filantropi, semangat membagi, surat Al-Maun itu kepada orang lain hendaknya kita kembangkan pada diri kita, bahwa kita hendaknya mau mengingat orang lain yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Dan orang yang bersedekah itu sebenarnya sedang menanam kebaikan untuk dirinya sendiri selain juga berdampak kepada orang lain. Banyak orang yang hidupnya bergelimang dengan kebiasaan bersedekah, tapi justru materi atau hartanya datang berlimpah ruah. Tidak ada dalam kamus kehidupan kita orang yang banyak bersedekah kemudian bangkrut, kemudian ekonominya jatuh, dia terkapar di dalam lembah kegagalan hidup. Tidak ada. Justru sebaliknya, orang yang suka menolong orang lain, orang yang suka bersedekah, maka Allah datangkan balasan yang jauh lebih hebat lagi,
dari tempat yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Salah satu contoh yang dialami oleh kakek tadi, dan masih banyak dalam kehidupan orang yang menunjukkan kepada kita betapa Allah itu sangat memberikan penghargaan kepada orang yang suka mengeluarkan sebagian dari hartanya di jalan Allah dengan ganti yang jauh lebih dahsyat lagi. Maka sahabat-sahabat Rasul Muhammad SAW itu mereka senantiasa mewarnai hidupnya dengan apa kebiasaan Nabi Muhammad SAW, suka berderma, suka membagikan hartanya kepada orang lain itu. Coba kita lihat bagaimana Rasul Muhammad SAW punya kebiasaan kalau pagi datang ke sebuah rumah di pojok Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Di situ ada seorang kakek buta, sudah tua dan beragama Yahudi sekali. Dia beragama Yahudi. Rasul dengan telatennya setiap pagi memamah atau dulang orang itu dengan roti yang dikunyahnya terlebih dahulu, kemudian didulangkan, dimamahkan kepada orang itu. Suatu ketika Rasul wafat, kemudian Abu Bakar yang meneruskan. Apa yang terjadi? Abu Bakar ketika hari pertama dulang orang tua yang buta itu, orang tua bertanya, ini yang dulang saya ini bukan yang kemarin. Lah kok tahu? Kata Abu Bakar, iya. Yang kemarin itu kalau dulang saya lembut, baru saya telan. Kalau yang sekarang ini agak kasar. Jadi cara yang dilakukan Rasul dalam ngopeni orang tua yang beragama Yahudi itu selembut itu. Padahal kepada Abu Bakar orangnya itu mengatakan, istilahnya menghina orang yang suka dulang itu, kemudian dengan kata-kata, saya ingatkan kepada kalian, jangan ikuti Muhammad itu. Muhammad itu adalah orang yang akan merusak agama kita. Muhammad itu adalah orang yang membawa firman-firman Tuhan katanya, padahal tujuannya untuk merusak agama kita. Abu Bakar bertanya, engkau tahu siapa yang tiap hari memberi makan kamu itu? Tidak. Itulah Nabi Muhammad SAW, orang yang kau hina setiap saat, tapi beliau punya sikap mulia memberi makan kepada kamu setiap hari, bahkan cara memberi makan pun dengan cara yang sehebat itu. Kemudian dia minta dibaiat masuk dalam barisan agama Islam. Rasul Muhammad SAW senantiasa berupaya dalam hari ke hari melakukan yang terbaik, sehingga dari 7 kebiasaan Nabi itu salah satu diantaranya, hari ini saya akan berbuat baik apa kepada orang lain, saya hari ini akan memberikan apa kepada orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW. Saudara-saudara, para sahabat Nabi juga berlomba, berfastabiqul khairat, memberikan hartanya di jalan Allah. Sering saya sebutkan, Utsman bin Affan misalnya dalam satu forum ditanya oleh Rasul, di antara kalian siapa yang akan memberikan hartanya di jalan Allah? Saya, Rasulullah, kata Utsman. Berapa Utsman? 200 ekor unta. Bayangkan berapa itu nilainya. 200 ekor unta. Nabi tanya lagi, siapa di antara kalian yang akan memberikan hartanya di jalan Allah? Saya, Rasulullah, kata Utsman. Kamu lagi Utsman, berapa ekor? Saya akan berikan 200 ekor unta lagi ya Rasulullah. Yang lain gedek kepala, geleng kepala. 200 ekor tambah 200 ekor, 400 ekor. Nabi memberikan kesempatan yang lain. Siapa di antara kalian yang akan memberikan hartanya di jalan Allah? Tidak ada yang ngacung. Utsman kemudian ngacung lagi. Saya Rasulullah. Berapa Utsman? 200 ekor unta lagi. Dalam satu kesempatan, di waktu yang sama, di tempat yang sama, Utsman memberikan hartanya di jalan Allah sebanyak 600 ekor unta. Berapa miliar yang Utsman berikan. Maka Utsman dikenal sebagai sahabat Nabi yang sangat kaya dan sekaligus dermawan, sehingga malaikat pun sungkan kepada beliau. Beda lagi dengan Umar bin Khattab. Beliau punya 6 anak. Keenam-enamnya itu diberikan bekal hidup, kalau dirupiahkan 2 miliaran kepada anak Umar bin Khattab itu. Dan satu ketika dalam forum biasa Nabi kan bertanya kepada sahabat beliau, siapa di antara kalian yang akan bersedekah hari ini?
kemudian ada tekad dalam hati Umar, saya tidak akan sampaikan di sini, saya tak akan diam-diam datang kepada rumah Rasul Muhammad SAW. Satu ketika datanglah Umar menyatakan, ya Rasulullah, saya akan memberikan sebagian dari harta saya untuk Allah melalui engkau. Berapa jumlahnya Umar? Separuh dari kekayaan yang saya miliki itu akan saya berikan untuk Allah lewat engkau ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, Umar itu bukan orang miskin. Umar itu punya bisnis real estate, jumlah rumah yang dia perdagangkan sebanyak 16.000 unit rumah di Madinah. Punya sejumlah kebun kurma yang sangat produktif dan jumlahnya begitu luas. Belum lagi punya onta, punya ternak macam-macam. Itulah kekayaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Separuh dari kekayaannya diberikan untuk Allah melalui Rasul Muhammad SAW. Nah, yang paling hebat lagi, Abu Bakar Siddiq kemudian ditanya oleh Nabi, engkau tidak akan memberikan hartamu di jalan Allah, Abu Bakar? Saya akan memberikan ya Rasulullah. Berapa jumlahnya? Seluruh harta yang saya miliki aku serahkan kepada Allah lewat engkau ya Rasulullah. Nabi kaget. Engkau kan punya keluarga, Abu Bakar. Selama masih ada Allah dan ada Rasulullah, Allah akan mengganti kekayaan harta yang aku keluarkan itu dengan caranya. Itulah Abu Bakar, seluruh kekayaan yang dimiliki yang diberikan tanpa perasaan takut, menjadi miskin, menjadi bangkrut, tetap optimis sepanjang ada Allah dan Rasulullah, rezeki tidak akan salah alamat. Mereka terdorong oleh satu ayat bahwa orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang takwa adalah mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sempat maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka yang kadhiminal ghaidha mampu menahan marah, tanda takwa yang kedua. Yang ketiga wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan kepada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang kepada hambanya yang suka berbuat baik seperti itu, yang suka berbuat kemuliaan di tengah hidupnya. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tarik dari sejarah-sejarah itu, Ali bin Abi Thalib yang paling miskin, tetapi Ali senantiasa memberikan sedekahnya berupa ilmu. Jadi sedekah itu tidak sekedar materi, tapi bisa berupa ilmu, pikiran-pikiran, tenaga, dan sebagainya. Kalau kita tidak punya materi, ada orang bangun masjid, ya doakan saja mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Itu bagian dari sedekah kita. Tidak ada alasan apapun untuk tidak bersedekah kalau makna dari sedekah itu kita perluas, bukan sekedar materi. Dan itulah kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini senantiasa ada peluang-peluang bagi kita untuk menjadi orang baik di mata Allah dengan cara meringankan tangan kita bersedekah. Jangan sampai materi menguasai hati kita. Tidak ada jarak antara harta dengan materi, kemudian hati kita dikuasai materi, sehingga setiap hari sibuk ngurusi harta, dikiranya harta sebagai sumber kebahagiaan hidup. Padahal tidak mutlak. Bahkan ada orang yang beranggapan orang yang sibuk ngurusi materi, dia akan habis waktunya hanya untuk materi demi materi. Sampai tua pun tidak akan pernah habis kesibukannya ngurusi materi. Maka bagi kita semua, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa mengingat di dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Dan kita harus mengingat bahwa apa yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah dan besok akan dikembalikan lagi kepada kita. Dan amal soleh yang kita miliki, yang kita lakukan itu besok akan menemani kita di alam barzah, di alam penantian, di alam akhirat ketika kita menunggu kepastian, dan seterusnya menemani kita, dan besok di surga Allah akan kembalikan kepada kita semua sebagai kebaikan dan pahala Allah. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, apa yang kurang? Semangat berbagi. Marilah kita menjadi pribadi yang punya semangat berbagi kepada orang lain. Yakinlah bahwa yang kita lakukan adalah tanaman baik, yang tanaman itu akan terus bertumbuh, berkembang, berbuah,
dan buahnya nanti akan kita panen. Kalau tidak di dunia, insya Allah bisa kita panen di akhirat besok. Itulah antara lain renungan kita tentang bagaimana kita mau berbagi kepada sesama manusia, dan ternyata kalau kita bisa lakukan itu, kita akan menjadi pribadi yang hebat di mata Allah, hebat di depan manusia, dan insya Allah Allah akan berikan penghormatan kepada kita berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.